Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Aprian Fareji. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan melakukan praktikum mengenai tugas 2 mata kuliah MC 4301 atau pemrograman berorientasi objek. Oke, pada tugas 2 ini kita diminta untuk melakukan praktikum mengenai pemrograman Java ya, di mana kita diminta untuk membuat aplikasi restoran mengenai input menu restoran, pemesanan, menghitung biaya, mencetak struk pesanan, manajemen menu, dan manajemen menu aplikasi. Pada tugas kedua ini hampir sama dengan tugas satu, kita diminta untuk membuat aplikasi restoran, namun terdapat perbedaan ya pada tugas dua ini, yaitu pada menu pemesanan ini si customer atau pelanggan harus bisa memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas. Nah, pada tugas satu sebelumnya, pelanggan hanya bisa memesan 4 kategori makanan atau minuman ya, seperti itu. Kemudian, pada tugas dua ini juga di menu pemesanannya kita diminta untuk supaya pelanggan bisa memasukkan input selesai agar bisa menampilkan perhitungan biaya atau perhitungan pesanan yang telah mereka pesan seperti itu. Nah, kemudian ada tambahan juga ya di sini ada manajemen aplikasi ya. Manajemen aplikasi ini berupa manajemen menu ya, manajemen daftar menu seperti itu. Jadi di manajemen ini harus memuat menu utama untuk pelanggan memesan, menu pengelolaan untuk owner, kemudian satu lagi opsi keluar ya atau opsi batal seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya di sini untuk perhitungan biaya hampir dengan tugas satu ya. Di sini program harus menghitung biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya seperti itu. Kemudian total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan biaya pajak 10% masih sama. Kemudian total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon penawaran khusus ya. Untuk penawaran khusus hampir sama juga diskon 10% untuk total biaya keseluruhan yang melebihi 100.000. Kemudian yang kedua penawaran beli satu gratis satu ketika kategori minuman menyentuh biaya 50.000 ya, melebihi 50.000 seperti itu. Oke, kita langsung saja lihat program yang sudah saya buat ya. Nah, di sini kita diminta membuat dua kelas ya. Kita diminta membuat dua kelas. Yang pertama yaitu ada kelas menu ya. Di sini kelas menu sesuai dengan info dari tugas 2 ini, kelas menu itu merepresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atributnya seperti itu. Nah, di sini saya sudah membuat kelas menu juga yang merepresentasikan di sini ada nama. Nama itu untuk digunakan sebagai pendefinisian dari nama menu yang akan digunakan atau akan ditampilkan pada aplikasi seperti itu. Kemudian di sini ada harga juga, sama halnya seperti nama. Harga digunakan untuk mendefinisikan harga pada setiap menu yang akan ditampilkan. Kemudian kategori juga mendefinisikan eh, kategori menu yang ditampilkan seperti ada makanan dan minuman seperti itu. Kemudian, nah di sini ada konstrukturnya, ya, konstruktur untuk menu. Nah, ini konstruktur untuk menunya kita deklarasikan ya bahwa dalam dalam kelas menu ini nama yang akan kita gunakan sebagai nama untuk menu itu kita kasih variabelnya itu string ya. Nah, kemudian untuk harga juga double karena memuat angka, kemudian untuk kategori juga karena memuat karakter ya kita masukkan saja string seperti itu. Nah, setelah kita isi variabel dari eh, nilai data dari variabel-variabel tersebut, kita tinggal deklarasikan kembali ya dengan menggunakan this ya, this dot nama, kita kasih nama
nama, kemudian di harga juga kita deklarasikan sebagai harga, kemudian di kategori kita deklarasikan sebagai kategori. Nah, kemudian terakhir, nah di sini ada public string ya, public string untuk menampilkan ketiga hal ini ya, ketiga variabel yang telah kita deklarasikan seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita input ya kelas menu ini, selanjutnya kita coba melihat pada kelas main seperti itu. Kelas main ini berdasarkan tugas 2 ini diinfokan untuk dijadikan sebagai tempatnya metode yang memuat daftar menu makanan minuman, menerima dan mengolah pesanan, menghitung biaya total pesanan, dan mencetak struk pesanan seperti itu. Nah, di sini sama halnya seperti yang kemarin tugas satu, namun karena kita diminta untuk menggunakan perulangan ya, jadi kita bisa lebih menyederhanakan si pemrograman ini tidak seperti kemarin ya, karena di kemarin tidak menggunakan perulangan, maka kita harus menampilkan dan memanggil setiap menu yang telah kita input itu satu persatu seperti itu dalam array. Nah, di sini karena kita menggunakan perulangan, maka bisa kita lebih simpelkan ya. Hal yang pertama, kita harus melakukan import terlebih dahulu ya. Import array list yang digunakan untuk penggunaan array, kemudian Java Util Scanner untuk menginput manual ya, seperti itu. Atau penginputan manual. Kemudian, hal yang pertama kita lakukan di sini yaitu mendeklarasikan kelas main yang berisi pertama array list ya, sebagai bentuk penggunaan array untuk setiap menu ya yang akan ditampilkan. Nah, di sini juga ada pesanan list. Nah, menu pesanan array pesanan list ini yaitu array untuk menyimpan setiap pesanan yang telah diinputkan oleh customer. Misalkan ketika aplikasi tersebut sudah berhasil dibuat, kemudian customer akan memilih pesanannya sendiri seperti itu. Misalkan customer ingin memilih di sini ada ayam goreng, ayam penyet, ayam bakar. Nah, setiap hal yang telah diinputkan customer itu akan disimpan ke dalam array list pesanan list seperti itu. Nah, kemudian di sini ada scanner ya. Ini saya kasih default aja scanner biar gampang ya. Scanner ini digunakan untuk mengisi manual setiap isian ya, isian yang ditampilkan pada aplikasi ini seperti itu. Nah, kemudian setelah kita deklarasikan array list dan inputannya ya atau isiannya, maka kita tinggal tampilkan menu yang akan kita tampilkan pada aplikasi seperti itu. Nah, di sini kita karena sudah membuat array listnya ya di sini menulis, maka yang harus kita input pada array untuk menampilkan daftar menu tersebut, kita cukup masukkan menulis .add yang berarti array list menulis akan ditambahkan konten baru ya, new menu seperti itu. Isinya ayam goreng dengan harganya 15.000, kemudian di sini kategorinya makanan. Nah, untuk penulisan konten ini harus seperti ini ya, karena dari menu.java, dari kelas menu.java ini kita sudah menginputkan ketiga variabelnya berurutannya seperti ini ya. Pertama dari nama, kemudian harga, yang ketiga kategori. Nah, apabila kita tukar ya, apabila misalkan kita tukar dari ayam goreng, kemudian makanan terlebih dahulu di tengah, dan terakhir adalah harga, maka akan terjadi yaitu error ya. Soalnya yang pertama kita inputkan dari menu.java ini, atribut yang awal kita inputkan ini susunannya adalah nama terlebih dahulu, kemudian harga, dan yang terakhir itu adalah kategori. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjut. Selanjutnya, setelah kita inputkan konten, karena kita disuruh membuat 4 lah contoh ya. Nah, untuk 4 ini ya tinggal kita tambahkan saja pada array list-nya ya. Seperti itu array list. Misalkan menulis yang pertama itu ayam goreng. Kemudian isi dari menulis kedua itu yaitu ayam penyet dan seterusnya. Seperti itu. Nah, setelah kita input atau setelah kita buat ya konten untuk yang ditampilkan pada daftar menu ini, selanjutnya kita coba membuat tampilan menu utama. Nah, di sini saya menggunakan eh, pengulangan while ya, pengulangan while. Nah, seperti ini ya.
Nah, pengulangan while ini berfungsi untuk menampilkan menu utama ya. Jadi sebelum kita menampilkan daftar menu ini ya, daftar menu yang ada pada yang dikhususkan untuk pelanggan ya, kita dalam aplikasi ini harus memiliki pengelolaan menu seperti itu. Nah, pengelolaan menu ini akan ditampilkan pada halaman utama seperti itu. Nah, penggunaan while di sini agar lebih simpel ya, agar lebih memudahkan kita dalam menampilkan tampilan menu utama ini seperti itu. Nah, misalkan kita tinggal masukkan saja while perulangan while ini dengan nilainya true, kemudian kita masukkan konten yang akan ditampilkan ya seperti ini menu utama misalkan yang pertama ada pemesanan pelanggan, kemudian kedua menu pengelolaan pemilik, yang ketiga keluar. Nah, di sini kita juga harus memasukkan isian ya, isian untuk diisi oleh customer seperti itu dan pemilik. Kemudian setelah memasukkan isian, kita jangan lupa juga memasukkan scannernya ya, supaya pemilik atau customer bisa mengisi isian tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita gunakan perulangan ini, nah, perulangan ini juga digunakan ya sebagai apabila kita setelah memasuki salah satu menu ini dan kita telah selesai, maka menu tersebut akan terus keluar ya seperti itu. Tidak program tidak berhenti begitu saja. Nah, bagaimana cara menghentikan program ini? Nah, di sini saya ada opsi keluar ya. Opsi keluar ini yang akan saya program supaya apabila customer atau pemilik memilih angka 3 yang berisi keluar ini, maka program akan terhenti seperti itu. Selanjutnya ya, di sini ada juga setelah kita inputkan opsi ya sebagai variabel untuk mengisi isian pilihan menu, kita masukkan scanner next line supaya setiap isian selanjutnya yang telah misalkan nih, setelah kita isi pilih menu ini, kemudian ada isian selanjutnya itu akan berfungsi dengan baik seperti itu. Apabila kita tidak menggunakan ini, maka akan tercampur ya isian-isian berikutnya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita buat perulangan untuk menampilkan menu utama ini ya, selanjutnya kita bisa menggunakan program keputusan ya, switch case atau if ya, if else seperti itu. Nah, di sini saya memilih switch case agar memudahkan saya juga untuk melakukan program ya. Nah, di sini misalkan karena kita sudah mendeklarasikan opsi ya. Nah, di sini opsi nih misalkan opsi itu kan pilihan atau isian yang akan diisi oleh customer atau pemilik. Nah, misalkan nih kita gunakan switch. Switch. Nah, ibaratnya jika pelanggan atau pemilik telah memilih ya dari daftar tiga ini, maka yang akan dilakukan misalkan sistem akan membaca. Nah, ketika pelanggan memilih angka satu nih, case satu misalkan. Ketika pelanggan atau owner memilih case satu, maka yang akan ditampilkan itu yaitu menu pelanggan. Kemudian break, break itu berarti tandanya sudah ya, sudah beres seperti itu. Maka yang akan dilakukan itu masuk ke menu pelanggan. Break juga digunakan sebagai pemisah apabila ada keputusan lain di dalam satu switch ini ya seperti itu. Nah, kemudian break misalkan. Terus jikalau pelanggan atau owner memilih pilihan kedua, maka yang akan dilakukan aplikasi yaitu membuka tampilan menu owner seperti itu. Nah, kemudian break lagi dan yang ketiga misalkan bila customer atau owner memilih nomor ketiga, maka yang akan dilakukan adalah memunculkan terima kasih telah menggunakan aplikasi, yang artinya ini menghentikan program aplikasi yang telah dibuat seperti itu tuh. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya karena ini di yang angka 3 ini akan digunakan untuk menghentikan aplikasi, maka yang akan dibutuhkan yaitu return ya, tidak break lagi. Berarti return to ibaratnya return to zero atau kembali lagi ke nol seperti itu. Kemudian default. Nah, ini default digunakan untuk memilih opsi yang yang di luar ini ya, di luar ini misalkan di sini kan opsinya cuma ada tiga ya, satu dua tiga, dan kita juga mendeklarasikan pada switch case ini juga satu dua lalu tiga ya. Nah, kemudian misalkan ada yang salah salah asal input, misalkan input nomor 4. Nah, karena inputan 4 ini tidak didefinisikan pada switch case, maka yang akan ditampilkan
masuk pada default ini ya. Nah, default ini itu kalau dalam if else itu sama dengan else ya, seperti itu. Apabila ada inputan di luar 1, 2, 3 ini ya, maka yang akan ditampilkan yaitu pilihan tidak valid. Silahkan coba lagi. Nah, silahkan coba lagi ini digunakan juga sebagai looping juga ya. Jadi return lagi ya maksudnya. Jadi ketika kita memilih angka 4, maka akan munculkan pilihan tidak valid dan silakan coba lagi. Maka program akan kembali lagi ke nol seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita buat menu utama ya, tampilan menu utama ini, selanjutnya kita harus membuat menu pelanggan. Nah, menu pelanggan ini yaitu menu yang ada pada sini ya, di sini nih. Misalkan menu pelanggan itu digunakan untuk nomor satu ini. Nomor satu menu pemesanan pelanggan. Nah, kita buat menu pelanggan ini untuk memuat daftar menu yang telah kita input ya, yang ini nih. Nah, ini daftar-daftar ini bisa kita tampilkan pada menu pelanggan. Nah, di sini saya gunakan variabel menu pelanggan biar gampang ya, seperti itu. Menu pelanggan. Menu pelanggan. Nah, di sini setelah kita deklarasikan menu pelanggan, tinggal kita buat saja kontennya seperti ini ya, menu pelanggan. Nah, kemudian di sini ada tampilkan menu. Nah, dari tampilkan menu ini digunakan untuk memanggil array list yang telah kita input di sini ya. Nah, setelah kita input di sini, kita bisa panggil. Terus misalkan untuk memanggilnya ini bisa kita beri aja nama variabelnya, misalkan tampilkan menu kurung buka kurung tutup lalu tanda titik dua. Nah, ini kemudian bagaimana cara memanggilnya? Setelah kita deklarasikan tampilkan menu ini, kita bisa menggunakan perulangan juga ya. Nah, bukan perulangan tapi struktur keputusan ya, yang di dalamnya memuat pesanan list dan menulis ya. Nah, seperti ini ya. Nah, misalkan untuk menampilkan menu ini karena kita sudah membuat array list, nah misalkan kita tinggal panggil saja menggunakan tampilkan menu seperti itu. Tampilkan menu yang daftarnya itu di sini ada menulis ya, menulis ini. Nah, setelah kita panggil, kemudian karena dari soal ini diinfokan untuk customer bisa memesan tidak terbatas, maka kita menggunakan perulangan seperti itu. Kita gunakan perulangan while saja yang lebih mudah ya, lebih mudah digunakan seperti itu. Nah, kita deklarasikan juga pengulangan while dengan nilainya true. Nah, kemudian masukkan kontennya ya. Di sini kontennya yaitu konten untuk pemesanan, isian pemesanan untuk customer ya. Nah, kemudian kita kasih juga tanda bahwa apabila customer sudah beres memesan, maka cukup memasukkan kata selesai agar programnya beres atau customer bisa berhenti memesan seperti itu. Nah, untuk isian selesai ini karena ada isian selesai ya, maka kita inputkan saja isiannya itu menggunakan string seperti itu. Nah, kemudian kita jalankan program inputan selesai ini. Nah, inputan selesai ini bisa kita gunakan if else. Nah, seperti ini ya. Misalkan if input equal ignore case berarti apabila customer menginput selesai, maka break dulu, jalankan program ini ya. Jalankan dulu program ini. Untuk integer nomor menu, misalkan integer parse integer input, nah, berarti ini digunakan ketika customer telah memasukkan nomor menu yang ada pada daftar ini ya, pada daftar yang tadi satu misalkan ayam goreng, nah daftar-daftar ini, maka sebentar mana tadi, nah ini nih. Nah, ketika pelanggan sudah memasukkan daftar menu, nomor menu ya, nomor menu yang ditampilkan pada daftar menu pemesanan menu pelanggan, maka akan dilakukan keputusan ya, keputusan. Nah, jika nomor menunya tersebut itu lebih dari nol dan nomor menu itu kurang dari sama dengan hampir mirip, eh, nomor menu kurang dari sama dengan itu lebih ke nomor menu tersebut adalah bagian dari menulis ya, seperti itu. Nah, kemudian
jalankan pesanan list. Di sini berarti simpan nomor menu tersebut atau inputan tersebut pada array pesanan list seperti itu. Nah, pesanan list ini, array pesanan list ini berisi menulis get nomor menu ya. Berarti artinya nomor yang nomor yang pelanggan pilih, kemudian berisi juga memuat menulis atau daftar menu yang apa konten ya, konten konten pada daftar menu yang ditampilkan. Misalkan si pelanggan ini akan memilih nomor satu nih di sini kan nomor satunya yaitu ayam goreng. Di sini ayam goreng. Maka yang akan ditampilkan itu atau yang akan disimpan pada pesanan list itu yaitu ayam goreng seperti itu. Nah, kemudian di sini kita juga kasih sistem outprint line ya atau tampilkan juga supaya customer bisa melihat ya ketika dia memilih misalkan memilih nomor satu maka kita tampilkan menu yang mereka pilih yaitu dalam menulis nomor get min satu add nama telah ditambahkan. Nah misalkan customer memilih nomor satu ya ayam goreng maka akan muncul tampilan ya, tampilan semisal menu ayam goreng telah ditambahkan seperti itu. Nah, kemudian jika jika misalkan pilihan nomor ini kan misalkan yang nomor ini tuh ada empat kategori makanan dan sebentar ini salah nih. Ya betul lah. Di sini ada empat kategori makanan ya, empat kategori makanan lalu empat kategori minuman juga. Nah, berarti di sini totalnya ada delapan ya. Delapan total yang ada pada daftar menu. Nah, misalkan apabila customer memilih makanan atau minuman yang tidak ada di daftar ini, misalkan nomor 9 kan tidak ada ya, maka yang akan ditampilkan pada program yaitu yang ini ya, yang dari else tadi. Else tadi, menu tidak valid karena menu tersebut tidak ada seperti itu. Sebentar. Nah, ininya ketutup videonya. Nah, seperti itu ya. Karena misalkan karena ini totalnya ada 8 daftar menu yang telah kita inputkan ya, maka ketika pelanggan memasukkan nomor 9 maka yang akan muncul yaitu menu tidak valid. Menu tidak valid ini karena tidak ada ya, tidak ada dari inputan seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ya. Di sini juga saya menggunakan catch ya, catch agar setelah customer memasukkan nomor yang tidak yang nomor yang salah ya, misalkan nomornya misalkan karena total menunya 8 dimasukkan nomor 9 itu kan akan memunculkan menu tidak valid. Nah, di sini juga akan akan memunculkan juga info bahwa pelanggan harus menggunakan atau memasukkan nomor menu yang benar supaya apabila pelanggan tidak tahu ya, jadi misalkan pelanggan asal input nomor 9 tidak ada, nih, ini harus gimana? Nah, saya menampilkan juga program input tidak valid atau input tidak sesuai. Silahkan masukkan nomor yang benar yang sesuai pada daftar menu seperti itu. Kita bisa menggunakan nomor format exception ya, berarti nomor yang diinputkan itu tidak valid seperti itu. Ini catch nomor format exception itu berarti ketika else ini dijalankan ya, maka akan diambil ya, akan ditangkap nilainya, kemudian akan ditampilkan juga input tidak valid. Silahkan masukkan nomor menu yang benar. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya yaitu ketika sudah beres ya, sudah beres. Tadi kan sudah diinput kemudian di luar inputan juga sudah dideklarasikan, maka kita jalankan program hitung total biaya seperti itu. Nah, hitung total biaya. Oke. Hitung total biaya ini berisi nanti perhitungan dari setiap pesanan yang telah diinputkan oleh customer seperti itu. Nah, kemudian nah di sini nih. Di sini ada tampilkan menu. Nah, tampilkan menu ini digunakan sama seperti tadi yang di sini ya, sama seperti tadi yang di sini. Nah, ini nih ada tampilkan menu nih. Jadi untuk memanggil array agar lebih mudah itu bisa kita menggunakan perulangan. Nah, apabila tidak menggunakan perulangan, kita bisa memanggil manual, cuman memerlukan jadinya programnya itu panjang karena kita inputkan satu persatu
isi dari array tersebut yang akan ditampilkan. Nah, di sini karena kita telah bisa menggunakan pengulangan, maka bisa kita gunakan ya pengulangan tersebut agar mudah. Nah, seperti ini nih. Jadi untuk menampilkan tampilan menu ini, kita bisa buat perulangannya seperti ini ya nih. Sistem outprint misalkan daftar menu. Daftar menu itu kontennya ya, konten daftar menu. Misalkan untuk menampilkan daftar menunya, nah ini isinya. Nah, jadi kita bisa menggunakan perulangan for biar memudahkan untuk pemanggilan array dari menulis ya. Nah, dari menulis ini. Nah, di sini kita cukup masukkan seperti biasa ya. For komponen for seperti biasa yaitu integer. Misalkan di sini variabelnya saya masukkan i saja standar ya. Integer i misalkan sama dengan 0. Jadi integernya itu dimulai dari 0, programnya itu dimulai dari 0. Kemudian i kurang dari menulis size, maka jalankan i plus plus. Nah, apabila i ini kan kurang dari ya. Jadi misalkan saya memanggilnya tuh biar ditampilkan semua menunya, maka kita harus mulai dari 0. Nah, sedangkan menulis ini isinya itu size-nya itu ada 8 ya, ada 8 kategori seperti itu. Nah, maka karena ini saya menjalankan i-nya 0, maka itu kan sudah sesuai kurang dari menulis, maka i plus plus. Nah, i plus plus ini yaitu jalankan atau tampilkan setiap menulis yang ada seperti itu. Nah, untuk menampilkannya dalam aplikasi, maka kita perlu sistem outprint line seperti itu. Kita print ya, kita print. Nah, misalkan i tambah satu, ditambah satu berarti di sini menu pertama ya yang berisi menulis get.i. Nah, menulis.get ini berarti pengambilan menulis. Nah, misalkan ini nomor satu, i tambah satu berarti menu yang pertama itu menulisnya yaitu yang ada pada array menulis itu ayam gorengnya. Jadi nanti tampilannya tuh nomor satu ayam goreng 15.000 makanan. Kemudian selanjutnya karena masih berjalan i plus plus maka yang kedua misalkan nomor 2 titik ayam penyet harganya 20.000 kemudian kategorinya makanan seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita buat eh, daftar menu ya untuk sistem untuk menampilkan menu, misalkan kita kasih nama sistem menampilkan menu. Nah, kayak gitu. Setelah kita membuat program untuk menampilkan menu, maka selanjutnya di sini kita juga buat sistem perhitungan ya, sistem perhitungan yang telah dideklarasikan pada program ini ya, program yang inputan atau isian ya seperti itu. Nah, kita juga deklarasikan hitung total biaya. Misalkan hitung total biaya di sini berisi pertama double ya, double total biaya. Berarti isinya keseluruhan ya, keseluruhan total biaya. Kemudian ada integer jumlah minuman. Nah, jumlah minuman ini kita gunakan integer karena nilainya pasti ya, seperti itu. Selanjutnya di sini setelah kita deklarasikan kedua ini ya, total biaya dan jumlah minuman, kita bisa menggunakan perulangan juga ya supaya memudahkan kita untuk pemanggilan dari pesanan list seperti itu. Nah, apabila kita tidak menggunakan array lagi, maka kita harus menginput masing-masing ya, kita harus memanggil scannernya masing-masing. Nah, misalkan dari scanner ini kan kita sudah deklarasikannya sebagai input. Nah, input nih di sini. Input misalkan ada input satu, input 2, input 3, input 4. Nah, seperti itu maka akan lebih ribet ya karena ini tidak terbatas. Maka kita gunakan perulangan kembali seperti itu. Di sini kita gunakan for lagi biar gampang ya. Nah, di sini misalkan for menu ini yaitu kelas menu ya. Dari kelas menu misalkan menu menu itu nah, for menu terus ini digunakan untuk membaca pesanan list ya. Jadi untuk membaca terlebih dahulu array yang bernama pesanan list. Kemudian ketika eh, ibaratnya ketika customer sudah beres, ini program akan menjalankan dari menu itu, kemudian pemanggilan pesanan list, lalu setelah dipanggil pesanan list, maka akan dilakukan perhitungan ya total biaya plus sama dengan atau sama dengan menu harga ya. Jadi total biaya itu plus sama dengan ini yaitu perhitungan ya, perhitungan tambahan menu harga. Jadi total biaya itu yaitu isinya setiap harga yang ada pada menulis terus ditambahkan maksudnya seperti itu ya. Nah, kemudian
Masukkan juga perulangannya ya. Ketika menu kategori equals minuman, nah ini digunakan untuk perhitungan minuman. Ada perhitungan minuman yang seperti tadi ya. Nah, ketika menu kategori equals dengan minuman, maka jumlah minuman ditambahkan seperti itu. Nah, jadi ibaratnya ketika harga minumannya itu lebih dari 50.000, maka ada gratis minuman ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga kita deklarasikan untuk pajak. Untuk pajak misalkan total biaya yang telah kita tambahkan ini ya, dari menu harga, total biaya ditambah menu harga ya. Nah, kemudian dikalikan 10% ya, karena pajaknya 10%, berarti 0,10 seperti itu. Kemudian total biaya layanan kita cukup deklarasikan saja langsung, variabelnya masukkan, misalkan biaya pelayanan, kemudian angkanya misalkan 20.000. Nah, selanjutnya double diskon. Nah, diskon juga ini kita deklarasikan dulu 0 ya, 0% karena akan kita setting manual seperti itu lah. Kemudian, nah baru kita jalankan untuk alur diskonnya. Nah, ini alur diskon ya, alur diskon. Jadi ketika biaya itu sudah apa namanya tuh biaya yang kita pesan itu sudah lebih dari 100.000, maka program akan menjalankan diskon ya. Nah, diskon ini misalkan 10% ya, tinggal masukkan saja diskon. Diskon ini ya variabelnya, variabel diskon sama dengan total biaya, yaitu total biaya yang telah kita input di sini nih. Nah, total biaya ini, total biaya dikali 10%, berarti sistemnya adalah perhitungan terlebih dahulu total biaya. Ketika total biaya tersebut sudah melebihi 100.000, maka akan dikalikan ya, total biaya dikalikan 10%. Seperti itu. Nah, kemudian di sini double harga setelah diskon, artinya harga yang akan ditampilkan setelah diskon ya, seperti itu. Berarti total biaya dikurangin diskon. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini kita jalankan juga program yang tadi yang gratis satu minuman ya. Nah, kita cukup juga masukkan if ya. If total biaya misalkan lebih dari 50.000 dan jumlah minumannya lebih dari nol misalkan. Jadi inputan jumlah minuman itu lebih dari nol, atau customer memesan banyak minuman ya seperti itu. Nah, maka akan ditampilkan konten beli satu minuman gratis satu seperti itu. Nah, kita jalankan programnya. Jadi harga setelah diskon dikurangi dikurangi menulis get harga ya. Nah, menulis get harga berarti harga yang setelah diskon dikurangi harga-harga nomor nol ya, berarti get nol harga itu berarti artinya mengurangi array list yang pada nama nama array listnya tuh menulis. Nah, dikurangin harga-harga minuman yang ada pada array list seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi misalkan get nol berarti kan get nol itu kan pertama ya disebutnya ya. Jadi get nol itu berarti mengurangi harga minuman ya. Jadi menulis get nol harga. Misalkan di sini karena digunakan untuk minuman, maka dikurangi dengan harga minuman pertama yang dipesan seperti itu. Nah, di sini kita deklarasikan juga total akhir. Nah, total akhir yaitu total keseluruhan ya. Berarti harga setelah diskon, kemudian pajak, lalu biaya pelayanan. Itu berarti tinggal kita tambahkan saja semuanya seperti itu. Nah, yang terakhir, di sini kita perlu menampilkan juga struk ya, sama seperti tugas satu ya. Misalkan kita kasih nama struk pesanan. Nah, di sini struk pesanan. Struk pesanan juga di sini gampang saja karena kita sudah bisa menggunakan perulangan. Kita cukup panggil-panggil saja menggunakan perulangan ya. Jadi perulangan for misalkan. Nah, ini untuk kelas menu kita panggil misalkan pesanan list yang akan ditampilkan, yaitu dari array pesanan list, karena setiap pesanan yang diinput oleh pelanggan itu kan masuk pada pesanan list ya, array pesanan list. Kemudian kita buat saja kontennya menggunakan sistem outprint line. Nah, misalkan ini menu.nama nih. Berarti menu.nama ini sama halnya seperti yang ada pada kelas menu ya. Berarti nama dari menu, misalkan ayam goreng. Nah, ditambah ini harganya tuh berapa. Nah, kita tambahkan juga menu titik harga seperti itu. Kemudian di sini kita tampilkan juga konten-kontennya ya, misalkan total biaya yang sudah
dihitung keseluruhannya berapa, kemudian pajaknya kan kena 10%, kita tampilkan juga nilai pajaknya, biaya layanannya juga kita tampilkan nilai biaya layanannya. Semoga terus diskon selanjutnya juga ada diskon. Di sini diskon juga sama ya untuk menampilkan informasi diskon. Selanjutnya juga harga setelah diskon dan total akhir. Seperti itu. Kemudian yang ini sudah beres ya, berarti ini menu pada menu pemesanan pelanggan. Nah, selanjutnya kita masukkan juga program pada menu owner. Nah, ini menu owner nih. Menu owner itu pada tugas ini digunakan untuk agar bisa menambah, menghapus data dan mengedit ya, mengedit. Nah, seperti itu mengedit atau memunculkan data seperti itu. Nah, kita coba ya setting. Nah, di sini saya mendeklarasikan untuk owner tersebut dengan variabel menu owner ya. Nah, menu owner misalkan kita deklarasikan terlebih dahulu menu owner. Kemudian kita sama halnya seperti tadi menggunakan perulangan lagi untuk menampilkan menu supaya menu tersebut terus berulang ya, berulang muncul terus ketika kita masukkan angka seperti itu. Kecuali kalau misalkan kita hentikan manual dengan ini ya. Nah, misalkan saya di sini akan menghentikan manual aplikasi menu pengelolaan pemilik ini menggunakan tombol 4 ini ya, yang berisi kembali ke menu utama seperti itu. Nah, ya, setelah kita deklarasikan atau setelah kita gunakan while, kita cukup masukkan konten seperti ini ya untuk yang ditampilkan pada aplikasi. Misalkan menu pengelolaan untuk pemilik, tambah menu baru, opsi pertama, opsi kedua, ubah menu, opsi ketiga, hapus menu, opsi keempat, kembali ke menu utama. Kemudian kita tambahkan isiannya ya, isian yang harus diisi oleh owner seperti itu. Misalkan di sini pilih menu. Selanjutnya kita deklarasikan juga atau kita gunakan juga inputan integer ya untuk isiannya. Nah, ini integer saja karena yang diisi hanya angka seperti itu. Kita masukkan lagi aja scannernya, misalkan integer opsi. Nah, untuk variabel ini harus berbeda dari yang pertama ya, karena opsi pertama itu sudah digunakan seperti itu dari yang pemesanan tadi. Nah, kita gunakan opsi 2 saja variabelnya seperti itu. Sama halnya scanner.nextInteger supaya setiap inputan selanjutnya bisa digunakan seperti itu. Oke, di sini juga kita gunakan scanner next line sama ini fungsinya sama juga ya untuk memberi eh, inputan baru. Jadi inputan baru apabila ini sudah kita input, kemudian ada inputan baru itu bisa diisi ya, seperti itu. Nah, selanjutnya sama juga halnya seperti yang tadi ya, setiap inputan kita gunakan, kita masukkan kepada program keputusan ya. Kita gunakan switch case saja ya biar lebih mudah nih. Misalkan switch opsi 2 berarti pemanggilan dari opsi 2 ini ya, dari isian ini. Jadi ketika apabila si owner itu mengisi misalkan case satu berarti apabila owner mengisi nomor satu maka yang akan ditampilkan pada aplikasi yaitu tampilkan menambah menu seperti itu. Berarti tampilkan aplikasi yang menampilkan menambah menu seperti itu. Kemudian case 2 apabila si owner memasukkan angka 2 maka masuknya kepada mengubah menu ya, tampilan mengubah menu. Dan selanjutnya apabila misalkan masukkan nomor 3 maka yang akan ditampilkan adalah menghapus menu. Nah, kemudian apabila misalkan terakhir nih memasukkan nomor 4 maka akan return ya, return artinya berarti kembali ya, kembali ke pemrograman ke tampilan awal yang ada opsi pemesanan pelanggan, pengelolaan pemilik dan keluar seperti itu. Nah, selanjutnya default ini sama juga apabila ada inputan yang tidak sesuai. Misalkan kan karena ini inputannya harus 1 2 3 4, misalkan ada yang input 5 6 7 maka yang akan ditampilkan pada aplikasi itu pilihan tidak valid, silahkan coba lagi. Oke. Nah, setelah kita mendeklarasikan ini ya, nah kita coba isi atau kita konfigurasi ya atau kita program. Nah, ini si tampilan pertama yang untuk menambah menu. Nah, misalkan di sini nih. Nah, ini untuk tambah menu. Untuk tambah menu kita deklarasikan juga menambah menu seperti ini ya menggunakan private ya, kelas kelas private ya. Jadi tidak public karena ini khusus seperti itu. Nah, kita masukkan juga kontennya misalkan nama baru. Ini nama baru itu berarti nama menu yang akan diinput ya, nama nama menu baru yang akan diinput seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa kita masukkan juga scannernya ya.
Lalu input juga selain namanya kita harus sesuai juga ya, sesuai seperti yang ada pada menu kelas menu yang awal tadi berarti nama, harga, lalu kategori seperti itu. Kita inputkan juga nama menu baru, kemudian harga menu baru, yang terakhir di sini ada kategori makanan atau minuman seperti itu. Nah, setelah kita input isian ini ya, kita isian ini maka setiap isian ini harus dimasukkan kepada array list ya, array list yang telah kita buat yaitu namanya menulis seperti itu. Ya, berarti kita cukup masukkan saja menulis dot add new menu nama harga kategori. Berarti ini digunakan sebagai eh, media untuk menyimpan ya, untuk menyimpan inputan baru ini dari owner. Jadi kita disimpan di menulis lalu akan ditambahkan pada menulis tersebut. Nah, supaya untuk memberikan notifikasi bahwa menu tersebut telah ditambahkan, kita cukup buat konten saja ya seperti ini menggunakan print line, sistem out print line supaya ditampilkan dari aplikasi kalau menu tersebut berhasil ditambahkan pada array list ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga gunakan tambahkan juga ubah menu ya yang digunakan untuk menampilkan pengubahan menu. Ini nama ini sama seperti yang tadi saya setting pada switch case ya. Kita deklarasikan mengubah menu misalkan tampilkan menu. Nah, hal yang pertama untuk mengubah menu kita panggil tampilkan menu ya. Tampilkan menu ini karena sudah kita setting ya, maka ketika kita panggilkan lagi dari program, ketika kita memilih untuk mengubah menu, maka hal yang pertama akan menampilkan daftar menu yang telah kita setting ya. Nah, misalkan sudah ditampilkan ini baru kita buat konten isiannya. Nah, misalkan pilih nomor menu yang akan diubah. Jangan lupa menggunakan scanner Nextline dan inputannya ya ini integernya misalkan integer pilihan scanner next integer nah, kayak gitu. Kemudian selanjutnya kita gunakan struktur keputusan. Nah, jika inputan yang dilakukan oleh owner itu lebih dari 0 dan misalkan inputan tersebut kurang dari sama dengan menulis size yang artinya berarti inputan itu yang owner lakukan itu lebih dari 0 dan yang diinput itu adalah bagian dari menulis. Nah, maka lakukan menu menulis get pilihan satu berarti ambil terlebih dahulu menu tersebut atau baca dulu menu tersebut yang dipilih oleh owner. Nah, kemudian tampilkan ya, tampilkan pada aplikasi. Nah, menu yang dipilih adalah menu demikian. Misalkan menu tersebut, misalkan yang dipilih menu nomor satu ya udah nanti ditampilkan pada aplikasi ini menu yang akan dipilih adalah menu nomor satu seperti itu. Nah, kemudian di sini kita beri opsi apakah benar owner akan mengubah menu tersebut. Nah, kita tinggal tambahkan saja sistem out print ln apakah yang ingin mengubah menu ini, misalkan apakah owner ingin mengubah menu ini, tinggal isian saja ya atau tidak. Nah, kita gunakan juga struktur keputusan kembali. Nah, di sini ya. Nah, untuk ya misalkan kita masukkan konfirmasi. Nah, konfirmasi ini adalah pendeklarasian variabel dari isian ya. Misalkan ketika owner mengisi ya, misalkan ignore cache ya. Nah, maka yang kita lakukan adalah maka sistem akan menjalankan inputan nama baru. Nah, nama baru yang akan diganti itu apa? Misalkan. Nah, kemudian di sini harga barunya juga jangan lupa lalu kategori yang barunya juga apa seperti itu. Nah, kita save juga. Kita save juga pada menu ya, menu nama misalkan nama baru, terus menu harga, harga baru. Nah, di sini tuh bukan bukan ke save tapi lebih ke penggantian ya. Nah, di sini jadi menu dot nama nama baru ini berarti mengganti yang asalnya dari menu dot nama yang dari eh, nama menu yang lama menjadi nama menu yang baru yang telah diinputkan pada ini ya. Nah, ini kan kita sudah deklarasikan ya string nama baru, maka dari menu yang lama akan diganti oleh nama baru. Kan yang ditampilkan itu adalah nama baru, harga baru, dan kategori baru. Nah, jangan lupa kita tampilkan juga bukti bahwa menu tersebut telah diubah. Kemudian, kalau misalkan kita memilih tidak ya, memilih tidak, maka yang akan ditampilkan yaitu perubahan dibatalkan. Nah, kemudian apabila kita memilih hal yang lain, misalkan kan itu opsinya cuma dua ya atau tidak. Misalkan kita memilih ABC, kita owner menginputkan ABC misalkan. Nah, maka yang akan ditampilkan itu menu tidak valid karena tidak ada dalam pilihan. Seperti itu.
Nah, oke, selanjutnya setelah kita setting pengubahan menu, yang terakhir kita setting menghapus ya, menghapus menu. Nah, di sini sama halnya seperti tadi, kita deklarasikan terlebih dahulu nama variabelnya itu menghapus menu sama halnya seperti yang ada pada switch case seperti itu. Nah, misalkan tampilkan menu ya. Untuk menghapus menu yang pertama kita lakukan adalah harus menampilkan terlebih dahulu menu yang akan dihapus seperti itu ya. Kita tinggal panggil saja ya program yang telah dibuatnya. Variabel ini kan sudah dibuat ya. Kita tampilkan menu untuk melihat daftar menu. Kemudian kita buat kontennya ya, misalkan pilih nomor menu yang akan dihapus, misalkan ya. Kita masukkan juga isian menggunakan scanner. Ya, ini masih sama ya, scanner Nextline untuk mengisi isian selanjutnya. Nah, kemudian kita gunakan opsi struktur keputusan ya, misalkan. Nah, jika pilihan ini, jika misalkan ini saya ganti jadi pilihan dua ya. Nah, seperti ini ya, sebentar. Nah, oke, nah jadi misal eh eh, nah ini nih. Jadi ketika misalkan jika pilihan dua ini lebih dari nol, jadi ketika owner menginputkan angka yang lebih dari nol dan angka yang dimasukkan tersebut merupakan daftar dari menulis, maka yang akan dilakukan yaitu tampilkan menulis tersebut, kemudian munculkan juga konten opsi atau isian ya. Menu yang dipilih yaitu menu tersebut, misalkan yang akan dihapus. Nah, kemudian tampilkan juga isiannya. Apakah Anda yakin ingin menghapus menu ini? Ini sama halnya seperti tadi mengubah menu ya, cuman diganti saja yang tadi asalnya. Apakah ingin Anda menghapus ini? Kayak mengubah ini ya kita ganti apakah yakin Anda ingin menghapus ini seperti itu. Nah, kita masukkan juga stringnya konfirmasi. Nah, misalkan nama nama isiannya itu konfirmasi misalkan. Nah, kita tinggal masukkan saja if-nya juga untuk menjalankan ya atau tidaknya. Nah, sama halnya seperti tadi ya, kita masukkan saja konfirmasi equal ignore case. Misalkan apabila inputannya itu ya, maka lakukanlah remove ya atau penghapusan dari daftar array menulis seperti itu. Kemudian kita tampilkan juga kontennya apabila sudah berhasil, menu berhasil dihapus seperti itu. Nah, kebalikannya seperti tadi ya, yang penambahan. Kalau penambahan itu tinggal kita cukup masukkan menulis add ya. Kalau menghapus berarti menulis remove pada array list ya, seperti itu khususnya. Nah, kemudian apabila kita menggunakan tidak atau memasukkan tidak, maka yang akan dijalankan yaitu penghapusan dibatalkan. Seperti itu. Nah, dan kita buat lagi else lainnya seperti tadi ya, apabila ada inputan yang lebih lanjut atau misalkan di luar ya atau tidak, maka akan memunculkan menu tidak valid. Nah, seperti itu program yang setelah saya buat ya. Nah, kita coba untuk lakukan eh, kita coba eksekusi ya programnya atau kita coba jalankan misalkan nih. Nah, di sini kan sudah muncul nih menu utama. Nah, misalkan saya sebagai customer ingin menginput makanan, kan kita pilih nomor satu. Nah, di sini kan pertama hal yang dimunculkan pada menu pemesanan itu yaitu menampilkan tampilan menu tadi ya, tampilan menu kurung buka, kurung tutup, lalu tanda tanda titik koma. Nah, yang ini nih. Ini berisi program menampilkan menu yang ini ya, pemanggilan dari menulis seperti itu. Nah, misalkan saya akan memilih nomor menunya nomor satu, misalkan nomor satu, kemudian nomor dua, dan nomor tiga, misalkan. Nah, ini misalkan udah selesai, kita masukkan selesai. Nah, ketika kita memasukkan selesai, maka akan dijalankan program ini ya, perhitungan ini. Jadi perhitungan ada double pajak dan total harga dan sebagainya. Nah, maka sistem akan menampilkan struk ya. Nah, ayam goreng misalkan RP 15.000, ini RP 20.000. Jadi ada jet ya yang ke input seperti itu. Nah, dan sebagainya. Nah, maka sampai total harga diskon akhir ya ada 60.000 dan total biaya akhirnya itu 86.000 seperti itu. Selanjutnya misalkan di sini saya sebagai pengelola atau pemilik ya, misalkan saya pilih nomor 2.
Di sini saya akan menambahkan daftar menu baru, misalkan pilih satu. Nama menu barunya misalkan ayam panggang. Kemudian harga menu barunya misalkan 20.000, 23. Kategorinya itu makanan. Nah, di sini langsung ditampilkan ya menu berhasil ditambahkan. Nah, ketika kita menambahkan menu baru ini, nah, setiap isian yang tadi saya inputkan akan dimasukkan kepada array list dengan nama menulis. Nah, karena di sini ada program bahwa menulis add ya, menulis add menambahkan isian yang berupa nama, harga, kategori pada menulis seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara menampilkannya? Nah, misalkan kita lihat nih, kita bisa mencari saja yang program tadi yang ada isinya tampilkan menu ya. Misalkan di ubah menu ini kan ada isiannya, ada program untuk menampilkan menu. Misalkan kita lihat ayam panggang tadi apakah sudah masuk apa belum ya? Kita coba. Nah, di sini jadi yang asalnya itu 8 ya. Yang tadi kan kalau kita lihat yang pertama ini si menu yang ditampilkan itu ada 8 ya. Nah, karena kita tadi tambahkan pada menu owner, maka menunya itu jadi 9 yang ayam panggang ini seperti itu. Misalkan kita akan mengubah lagi nih nomor satu misalkan. Kita pilih nomor satu. Nah, kan sudah muncul nih menu yang dipilih yaitu ayam goreng. Harganya 15.000. Apakah Anda yakin ingin mengubah menu ini? Tentunya kita klik ya misalkan kalau kita yakin. Nama menu barunya apa? Misalkan nama baru nama menu barunya misalkan ayam kebuli contoh. Nah, harga menu barunya misalkan 30.000. Nah, kategorinya ya tetap makanan misalkan. Nah, di sini muncul lagi informasinya ya menu berhasil ditambahkan. Nah, kita coba lihat ya apakah sudah keubah atau belum. Misalkan kita lihat di yang hapus menu. Nah, di sini sudah berubah ya, yang asalnya dari ayam goreng menjadi ayam kebuli seperti itu. Nah, misalkan kita ingin menghapus lagi, sama halnya seperti tadi, tinggal kita pilih saja opsinya ya. Misalkan nomor 3 untuk menghapus, kita akan menghapus yang nomor 9, misalkan ayam panggang, kita masukkan saja nomor 9. Nah, di sini kan menu yang dipilih ayam panggang dengan harga 20.000. Apakah Anda ingin menghapus menu ini? Misalkan kita pilih tidak ya, tidak berarti pada program ini apabila kita memilih tidak, yang akan terjadi yaitu aplikasi akan menampilkan konten yang berisi perubahan dibatalkan ya. Kita coba cek ya apakah benar apa tidak. Nah, di sini muncul ya penghapusan dibatalkan seperti itu. Masih nah ini nih penghapusan dibatalkan seperti itu. Kita coba jalankan untuk penghapusan tadi ya. Kalau misalkan kita pilih ya, misalkan sama seperti tadi milih nomor 9, terus kita pilih ya. Kan yang ditampilkan adalah menu berhasil dihapus seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, misalkan kita ingin kembali ke menu utama, si owner pengen kembali ke menu utama, misalkan klik aja nomor 4. Nah, di sini kan untuk bentar ya, switch case nomor 4 ini kan return ya, berarti return itu kembali ke menu awal ya, menu ini ya. Menu utama. Jadi setiap kita mau dari sub menu ini misalkan ada informasi pemesanan kan ini tidak ada menu return ya ketika klik selesai misalkan mas. Jadi dari menu pemesanan ini returnnya itu dari tombol selesai. Nah misalkan kita klik selesai itu sistem akan menjalankan return ya akan menjalankan return seperti itu. Nah, nah, terus kemudian yang terakhir di sini kan ada pilihan keluar. Untuk pilihan keluar seperti apa? Nah, misalkan kita pilih keluar. Nah, di sini sudah aplikasi sudah berhenti berjalan ya dengan memunculkan terima kasih telah menggunakan aplikasi seperti itu. Nah, jadi setiap program yang telah dijalankan di sini sudah berhasil berjalan ya pada aplikasi tersebut. Demikian yang bisa saya jelaskan pada tugas 2 ini. Apabila terdapat kesalahan pada praktikum saya mohon untuk dikoreksi. Terima kasih. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.